Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bagus Waistiaji, mahasiswa manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester di mata kuliah akuntansi biaya yang akan mengupas tuntas tentang studi kasus yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Lalu bagaimana sih penjabarannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasan pada video berikut ini. Baik rekan-rekan, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan seputar biaya produksi produk dan bagaimana sih pencatatan ayat-ayat jurnalnya. Untuk daftar pembahasannya, yang pertama yaitu mengenai biaya produksi per unit, di mana di dalamnya ada perhitungan biaya produksi per unit untuk pengelolaan produk. Yang kedua, kita akan membahas mengenai HPP produk jadi. Yang ketiga, HPP produk akhir bulan. Dan yang keempat ialah ayat jurnal untuk mencatat perhitungan akuntansi dari yang telah kita hitung nanti. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Apa sih pengertiannya? Metode harga pokok proses itu adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara massal. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan harga produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Langsung saja untuk studi kasusnya, di mana di dalamnya produk diolah melalui satu departemen. Dalam ketentuan ini, ada anggapan yang digunakan bahwa tidak terdapat persediaan produk dalam proses awal, tidak terdapat produk yang rusak atau hilang dalam proses pengolahan, serta perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Di mana contoh kasusnya ialah PT Bagus Sejati dalam pengolahan produknya dilakukan secara massal dan melalui satu departemen produksi. Berikut ini disajikan data produksi dan kegiatan selama bulan September 2023, yakni sebagai berikut. Produk yang dimasukkan dalam proses sejumlah 5.000 unit, produk jadi 3.800 unit, produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan penolong 100%, biaya konversinya 40%, jadi 1.200 unit, dan jumlah produk yang diproses sebesar 5.000 unit. Dan disajikan pula data biaya produksi tentang biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Biaya bahan baku sejumlah 300.000, biaya bahan penolong sejumlah 450.000, biaya tenaga kerja 513.600, serta biaya overhead pabrik sebesar 642.000, sehingga didapatkan total biaya produksi sebesar 1.905.600. Berdasarkan data tersebut, maka tentukanlah berapa biaya produksi per unit untuk mengelola produk tersebut. Tentukan berapa harga pokok produk jadi, berapa harga pokok produk pada proses akhir bulan September 2023, serta buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk pencatatan akuntansinya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai biaya produksi per unit, di mana berdasarkan data yang didapatkan sebelumnya, kita buat tabel sebagai berikut, di mana yang pertama kita hitung biaya bahan baku, sejumlah biaya produksinya yaitu 300.000. Untuk unit ekuivalen dihitung dari produk jadi 3.800 ditambah produk dalam tingkatan penyelesaian produk sejumlah 1.200 dikali 100% biaya penolong, sehingga didapatkan perhitungan sejumlah 60. Begitu pula dengan biaya penolong 450 dan juga ekuivalen sebagai berikut, sehingga didapatkan 90 rupiah. Biaya tenaga kerja dihitung dan mendapatkan hasil 120 rupiah, dan biaya overhead pabrik dihitung sehingga mendapatkan hasil 150 unit. Ya, 150 rupiah per unit. Sehingga jika kita total semua biaya-biaya tersebut, kita dapatkan biaya produksi per unit sebesar 420. Jadi 420 ini adalah perhitungan dari biaya-biaya variabel yang telah kita hitung. Selanjutnya, kita akan menghitung mengenai harga pokok produk jadi. Sebelumnya kita sudah dapatkan ya, harga produk yang telah ditransfer ke gudang
yaitu produk jadinya sebesar 3.800 unit. Dan jumlah total biaya produksi per unitnya tadi setelah perhitungan kita dapatkan Rp420. Sehingga kita kalikan saja 3.800 dikali 420 mendapatkan hasil Rp1.596.000. Ini ialah hasil dari harga produk jadi yang akan ditransfer ke gudang. Selanjutnya kita akan menghitung tentang harga pokok produk akhir pada bulan September. Harga pokok produksi yang masih dalam proses akhir, kita dapatkan tadi perhitungan biaya bahan baku 1.200 kali 100% dikali Rp60, sehingga didapatkan hasil 72.000 ini. Begitupun kita hitung biaya bahan penolong, perhitungannya sebagai berikut, kita dapatkan hasil Rp108.000. Biaya tenaga kerja Rp5.600 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp72.000. Sehingga semua biaya ini kita hitung sebagai jumlah harga pokok produksi yang masih dalam proses akhir. Sehingga ditemukan hasil sebesar Rp309.600. Ini merupakan perhitungan dari harga pokok produksi yang masih dalam proses akhir. Lalu bagaimana sih kita mencatatkan dari hasil perhitungan kita ke dalam ayat jurnal akuntansi? Berikut adalah ayat-ayatnya, jurnal yang kita perlukan. Yang pertama ialah jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Kita masukkan ke dalam akun debit, yaitu BDP atau biaya bahan baku sebesar Rp300.000. Selanjutnya dimasukkan ke akun kredit persediaan bahan baku sebesar Rp300.000. Ayat jurnal selanjutnya ialah untuk mencatat biaya bahan penolong, di mana BDP, biaya bahan penolong sebesar 450 di akun debit, dan juga akun kredit yaitu persediaan bahan penolong, yaitu 450 juga. Untuk mencatat jurnal, untuk mencatat biaya tenaga kerja dan BDP atau biaya tenaga kerja sebesar 503.600 ini dicatat di ayat akun debit dan juga gaji dan upah ada di akun kredit sebesar Rp513.600. Untuk jurnal pencatatan biaya tenaga kerja ada BDP biaya overhead pabrik sebesar Rp642.000 ini di akun debit dan juga biaya rekening yang dikredit di akun kredit nantinya di pencatatan ayat jurnal. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Di sini kita tadi ada perhitungan sejumlah 1.596. Untuk BDP bahan baku sebagainya ini cukup dicatatkan saja. Selanjutnya ialah jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang masih dalam proses akhir. Awalnya kita catat persediaan produk jadi ini di akun kredit ya. Dan juga biaya BDP lainnya ini dicatat kita di akun debit. Untuk persediaannya di kredit, BDP masing-masing biaya di akun debit. Selanjutnya, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita bahwa PT Bagus Setiaji, sebuah perusahaan percetakan yang menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order cost method untuk mengelola biaya produksinya. Pada bulan September 2023, perusahaan menerima pesanan untuk mencetak kartu undangan dan spanduk dari 2 pelanggan. Proses dimulai dengan pembelian bahan baku dan penolong yang dicatat pada saat pembelian. Biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik diatribusikan secara spesifik ke setiap pesanan. Selisih biaya overhead pabrik dibebankan dan dicatat sebagai selisih BOP. Setelah selesai harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dicatat. Pada akhirnya, ketika produk tersebut dijual, harga pokok produk itu dicatat untuk mencatat pendapatan penjualan dan mengurangkan persediaan produk jadi. Metode ini memungkinkan perusahaan melacak biaya produksi dengan detail untuk setiap pesanan, untuk memastikan akurasi dalam penentuan harga pokok produk. Dan jika teman-teman terdapat pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di akun YouTube saya. Atau teman-teman dapat menghubungi sosial media saya yang terdapat pada layar berikut, screen berikut.
Demikianlah hasil dari presentasi di ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya ini. Semoga bisa menambahkan wawasan kita semua. Dan berjumpa lagi di presentasi-presentasi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.